Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya senantiasa menegakkan secara istiqomah sunnah-sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh beliau hingga hari berbangkit kelak. Dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini. Bapak berharap meskipun dalam proses pembelajaran jarak jauh ini anak-anak Bapak sekalian dapat terus bersemangat mengejar ilmu, karena bagaimanapun juga ilmu adalah hal yang paling penting. Bahkan dalam agama kita sendiri tidak diperkenankan bagi kita beribadah tanpa memiliki ilmu. Namun perlu diingat juga bahwa meskipun kita terus mengejar ilmu, jangan lupa pula untuk memperbaiki adab perilaku kita. Karena bagaimanapun juga adab perilaku sopan santun itu lebih tinggi dibandingkan daripada ilmu itu sendiri. Oke, untuk kali ini, untuk kesempatan ini, sebelum kita kepada pokok permasalahan materi, Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk senantiasa mengisi absen online yang linknya telah Bapak bagikan di deskripsi video ini, dan jangan lupa juga untuk senantiasa men-share, like, komen, dan subscribe channel sekolah kita ini kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, dan kepada banyak orang, kepada media sosial kita masing-masing. Karena semakin banyak yang mensubscribe channel kita ini, maka kita insya Allah akan semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bisa dapat berguna mencerdaskan umat. Oke, langsung saja kepada materi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Materi ini dikhususkan bagi siswa-siswi kelas 10 IPS atau 10 IIS, mata pelajaran sejarah peminatan. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita menuju kepada pokok permasalahan, yakni bagaimana cara untuk melakukan penelitian sejarah, terlebih dahulu kita akan mengkaji definisi daripada penelitian sejarah itu sendiri. Jika kita lihat secara bahasa, maka penelitian ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu research. Research sendiri itu berasal dari dua suku kata, yakni re yang berarti kembali, search itu yang berarti mencari. Nah, jadi maksud daripada kata research itu berarti upaya untuk menemukan kembali hal-hal yang telah lalu. Jika kita hubungkan dengan konteks sejarah, jika kita hubungkan dengan konteks penelitian sejarah, maka dapat kita definisikan secara sederhana bahwa penelitian sejarah merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari fakta-fakta, untuk mencari data-data dari sebuah peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau, yang kemudian dituliskan, direkonstruksikan ke dalam sebuah bentuk historiografi atau penulisan sejarah kembali. Jadi kira-kira seperti itulah definisi daripada penelitian sejarah. Nah, jadi kita anggap saja bahwa dalam meneliti sejarah itu sama halnya ketika kita ingin memasak sesuatu. Nah, ketika kita ingin memasak sesuatu, ketika kita ingin memasak atau membuat sebuah kue, maka kita harus terlebih dahulu misalkan mencari bahan-bahan, mencari resep, kemudian caranya bagaimana, tahapan-tahapannya, hingga dia menjadi sebuah kue yang enak.
dan cantik. Nah, itulah yang sama halnya dengan meneliti sebuah peristiwa sejarah. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seorang peneliti. Menurut Kunto Wijoyo, salah seorang sejarawan dan juga dosen sejarah di Pulau Jawa sana, beliau berpendapat bahwa dalam meneliti sejarah setidaknya peneliti harus melewati 5 tahapan. Ingat ya, 5 tahapan. Apa saja? Tahapan yang pertama, peneliti harus memilih topik yang asli dan menarik. Nah, pemilihan topik ini merupakan langkah pertama dalam penelitian sejarah. Jadi kalian harus memilih benar-benar apa yang mau kalian teliti. Dan yang kalian ingin teliti itu diusahakan bukanlah hal yang sudah diteliti oleh orang lain. Jadi masih asli. Misalkan kalian ingin meneliti sejarah pendopo Kota Langsa. Orang belum meneliti tapi kalian sudah meneliti. Atau sejarah munculnya odong-odong misalkan. Kan sekarang sudah banyak itu di lapangan belakang Langsa odong-odong yang menjadi tempat bermainnya anak-anak. Nah, nanti kalian teliti sejak tahun berapa sih odong-odong itu mulai ada di Kota Langsa sampai saat ini. Nah, itu yang disebut dengan keaslian dan menarik. Setelah topik dipilih, langkah kedua adalah melakukan heuristik. Heuristik tulisannya HEURISTIK. Heuristik. Apa itu heuristik? Yakni langkah-langkah untuk mengumpulkan seluruh sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik yang akan kalian teliti. Jadi semua sumber yang terkait dengan yang ingin kalian teliti itu dikumpulkan. Boleh dalam bentuk buku, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk audio visual, terserah. Yang penting berkaitan dengan topik yang ingin kalian teliti. Oke, sebelum Bapak lupa, Bapak ingin sampaikan, selama Bapak menjelaskan ini, Bapak berikan tugas, tolong dicatat poin-poin pentingnya. Karena nanti di akhir pembelajaran kita ini, Bapak akan meminta kalian memfotokan hasil catatan kalian selama Bapak menjelaskan beserta diri kalian seperti ini. Kalian fotokan, kemudian kalian kirimkan kepada Bapak melalui WA sebagai bukti kalian telah ikut pelajaran ini dengan baik. Jadi jangan sampai lalai, jangan sampai lolos, jangan sampai terlena ya. Jadi sambil mendengar sambil catat. Oke, balik lagi ke laptop, balik lagi ke permasalahan. Setelah kalian melakukan heuristik atau pengumpulan data, pengumpulan sumber, langkah selanjutnya sumber-sumber yang telah kalian kumpulkan itu kalian kritik, kalian verifikasi. Apa itu verifikasi, Pak? Untuk mengetahui sumber itu asli atau palsu. Sumber itu sahih atau doif. Atau sama sekali tidak bisa digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan kritik sumber. Kritik sumber itu ada dua. Ada kritik internal untuk menguji keaslian sumber. Ada kritik eksternal untuk menguji kesohihan sumber. Kritik internal gampangnya misalkan ada buku terbitan tahun 1956 yang kalian dapatkan. Ternyata buku tersebut memiliki kertas jenis HVS putih bersih seperti yang sekarang kita tahu bahwa kertas itu putih dan bersih. Nah, maka itu kalian kritik. Benar tidak ini tahun 1956 jenis kertas yang digunakan untuk mencetak buku APS putih seperti ini. Jika memang tidak benar, maka sumber tersebut dianggap tidak asli. Bisa saja itu fotokopian. Apakah bisa digunakan? Sebaiknya tidak usah digunakan. Namun jika ada fakta data yang penting dari situ, nah silakan kamu gunakan, tapi itu sebagai emergensi jika memang benar-benar dibutuhkan. Namun jika tidak dibutuhkan tidak perlu digunakan karena itu tidak asli. Kemudian secara untuk menguji kritik eksternal atau kesohihannya bisa kita lihat siapa penulisnya. Jadi ketika ada buku berjudul tentang sejarah masuknya Islam yang menulis adalah seorang
ahli kedokteran, maka buku itu walaupun data-datanya valid, itu tidak bisa disebut sebagai sahih karena yang menulis itu bukanlah orang sejarah asli. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu kira-kira. Jadi setelah diteliti, setelah dikritik, setelah diverifikasi, nanti kalian akan bisa membedakan mana sumber yang bisa saya pakai, mana sumber yang tidak bisa saya pakai. Jadi yang tidak bisa dipakai jangan dipakai, yang bisa dipakai silakan digunakan untuk tahap selanjutnya. Setelah itu, kalian kemudian melakukan interpretasi. Interpretasi atau analisis sejarah. Jadi fakta-fakta isi yang ada di dalam sumber tersebut, isi yang ada di dalam buku tersebut itu harus kalian analisis. Contoh, ada buku menyebutkan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu kalian analisis. Analisisnya bagaimana, Pak? Bisa saja kalian bertanya begini, kenapa tanggal 17? Kenapa tidak tanggal 16? Kenapa tidak tanggal 22 Agustus? Kenapa tidak tanggal yang lain? Nah, itu yang disebut dengan analisis sejarah. Jadi fakta-fakta itu diinterpretasikan, dianalisiskan. Apa maksud dari hal tersebut? Setelah kalian menganalisis, maka didapatkanlah fakta sejarah. Nah, fakta-fakta sejarah itulah yang kemudian dituliskan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang disebut dengan historiografi sejarah. Jadi sebelum melewati masa analisis sejarah, fakta-fakta yang kalian ambil dari buku-buku sejarah sebagai sumber penelitian kalian itu belum menjadi sebuah fakta yang real. Kapan fakta yang real itu benar-benar bisa kita pakai untuk dituliskan ke dalam historiografi? Setelah selesainya proses analisis sejarah. Nah, dari itulah 5 tahapan ketika kalian ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama memilih topik, yang kedua heuristik, mengumpulkan data, yang ketiga kritik sumber atau verifikasi sumber, yang keempat yakni interpretasi atau analisis sejarah, dan yang kelima adalah historiografi sejarah atau penulisan kembali sejarah. Ketika 5 hal ini bisa kita lalui dengan baik, maka hasil penelitian sejarah kita tentu akan bernilai dengan baik. Jadi ini saja materi untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa Bapak ingatkan kembali untuk segera mungkin mengirimkan foto hasil daripada catatan yang kalian catat selama Bapak menjelaskan sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran dan sebagai dasar Bapak memberikan penilaian. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.